Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen dulu. Alifah Muharromah. Hadir Bu. Amanda Suci Askia. Hadir Bu. Andin Aulia. Hadir Bu. Serin Muyasara. Hadir Bu. Nuriska Amelia. Hadir Bu. Hadir Bu. Pesona Lingling. Hadir Bu. Sakit ya? Iya. Nadia Afifah. Hadir Bu. Nadia Silva. Hadir Bu. Nabila Andrelia Putri. Hadir Bu. Roshifa Aryani. Hadir Bu. Raudatul Mahya. Hadir Bu. Reva Melda. Hadir Bu. Rizka Febrina. Hadir Bu. Salsa Nabila Putri. Hadir Bu. Sofa Rezkia Nabila. Hadir Bu. Syifa Aulia. Hadir Bu. Sifa. Hadir Bu. Hadis Kamilatul Husna. Hadir. Kita doakan temannya yang sakit semoga cepat Sembuh. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Sofa. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita semua menyanyikan lagu Garuda Indonesia Raya. Silahkan temannya untuk memimpin di depan. Yang lain silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
pembelajaran kita minggu tadi? Masih. Kira-kira apa? Tentang apa ya? Tentang Aneka ragaman hayati. Siapa yang masih ingat pengertian keanekaragaman hayati? Saya Bu. Apa? Keseluruhan variasi makhluk hidup yang terdapat di bumi, baik perbedaan gen, jenis, dan ekosistem yang saling berinteraksi dan mendukung kehidupan. Ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya, siapa yang pernah mengamati lingkungan sekolah kita? Siapa yang pernah mengamati? Ya, satu-satu. Pohon. Ada pohon, terus Bunga Bu. ada bunga, ada apa lagi? Kuku. Ada kupu-kupu. Selain itu, ada apa lagi di lingkungan sekolah kita? Saya Bu. Apa? Ada kucing, iya betul. Ada lagi? Ada? Masih? Ada? Ada lagi? Burung Bu. Burung. Ada Bu, bebek. Ada bebek? Ya, masih banyak lagi ya di sekitar kita. Kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi sudah disebutkan ada beberapa macam ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita speaking dulu sama-sama. Ayo berdiri. Biar tambah semangat lagi. Sudah siap? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sekali lagi biar tambah semangat dan siap untuk belajarnya. Sudah siap? Siap Bu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, semoga kita hari ini siap untuk belajar. Silakan duduk kembali. Kita lihat materi hari ini adalah ekosistem. Hari ini tentang ekosistem. Kita lihat semuanya. Apa itu pengertian ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tak hidup abiotik di suatu tempat. Ya, jadi komponen ekosistem itu ada terbagi dua. Pertama, Biotik, abiotik, biotik dan abiotik. Biotik adalah kalau abiotik lingkungan tak hidup. yang tak hidup. Bisa dilihat satu komponen Biotik. terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah Produsen. yang kedua Konsumen. yang ketiga Dekomposer. dan yang keempat Detritivor. ya, yang pertama komponen biotik terdiri dari produsen. Produsen adalah Makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri
Contohnya adalah kata dan bulan. yang ketiga konsumen tingkat 3 atau puncak, yaitu contohnya Elang danau. yang terakhir adalah omnivora, pemakan segala, yaitu Manusia dan ayam. Nah, yang ketiga dekomposer. Dekomposer adalah Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat sederhana. Contohnya di sini adalah Bakteri dan jamur. yang terakhir detritivore, artinya Organisme pemakan sisa-sisa organisme mati. contohnya adalah Cacing tanah, padi seribu, dan kutu kayu. kita masuk ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan dalam Ekosistem. contohnya adalah Cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, kelembapan, pH, dan mineral. interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama adalah interaksi biotik dengan Biotik. di sini ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah Lebar dan menengah. yang kedua, komensalisme. Anggrek dan pohon. Yang ketiga, parasitisme. Benalu dan pohon. Predasi, yaitu ular. Memangsa tikus. Terus kompetisi, Perebutan makanan atau tempat. nah yang B, interaksi biotik dengan abiotik. Contohnya di sini adalah Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. yang kedua, Ikan membutuhkan air dengan kadar oksigen tertentu. yang keempat, tingkat organisasi kehidupan. Urutan tingkat organisasi dalam ekosistem dimulai dari Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. di sini contohnya ada 3, ekosistem darat, perairan, dan buatan. Yang pertama, ekosistem darat, contohnya adalah Hutan, sawah, padang rumput. ekosistem perairan, contohnya Sungai, danau, laut. ekosistem buatan. Akuarium, kebun, waduk. Iya. Sudah kita pelajari secara singkat tentang materi kita hari ini, yaitu ekosistem. Di situ kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya kita akan turun ke bawah untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Di situ kita akan menemukan komponen yang termasuk biotik dan abiotik. Jadi dituliskan di pengamatan kalian. Ngerti? Ngerti. Bagikan tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah siap untuk pengamatan? Siap, Bu.
bersiap untuk turun ke bawah. Silakan amati dan tuliskan ya. Jambunya belum ini pohon jambu, itu pohon jambu. Kameranya apa sih ibu? Kamera apa tuh ibu? 5 menit keren. Lihat ya anu lihat. Yang wajar suka. Jangan kamu lipat. Daun hijau. Ada hijau. Bentuknya agak lonjong. Baunya bau jambu. Daunnya berwarna. Jambunya belum berbuah. Jambunya tidak kebukaan karena jambunya belum berbuah dan musimnya sudah habis. Guys, ini warnanya baik loh guys, sama temennya baik. Kita lihat di. Nah, Ini jambu. teman-teman kali baik. Batangnya berwarna coklat. Batang coklat. Tadi sudah kelihatan itu. Ada tulisan, Bu. Ada ininya apa ini? Ini apa nih? Ada yang tahu ini? Coba kali air. Ada serangganya. Ada serangganya.
Yang putih-putih mana? Kepompong apa? Ini coba ini apa? Kita tahu, kita ada merah-merah. Terus ini ada tanaman yang Misalnya di serangganya dicatat juga kan? Dan serangganya karena pohonnya biotik. Ya. Tinggi. Ya kah? Biotik. Pohon biotik. Oh iya. Jadi ini tidak ada jambunya karena belum musim jambu, guys. mana benar lu? Ini ada pohon belimbing. Ini ada tanah. Sob, itu ada kupu-kupu, Sob. Ada apa lagi ya kira-kira? Ada pohon benalu, Sob. Mana? Di atas. Ada bunga nih, bunga. Oh. Ada cahaya matahari. Cahaya matahari. Itu ada pohon mangga, Sob. Itu pohon mangga, itu pohon mangga. Itu pohon mangga. Kira-kira ada apa lagi ya? Ada serangga, Sob. Ada semut dan sarang semutnya. Ada semut. Aduh, ulat. 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 Oh, merah-merah sini. Ada buahnya nggak, Sob? Jadi guys, ini ada pohon. Ada pohon, ada batu, di batunya ada semut. Ini ada pohon. Terus ini juga ada batu. Batu yang dicatat. Terus ini juga ada pohon bunga lavender. Ada serangga juga. Terus ada juga cahaya matahari. Ada udara. Ada angin. Sini ada banyak tanaman.
jadi teman-teman di sini itu ada pohon. Oh teman-teman, ini beringis, terus ada rumput juga, ada jambu air, terus apa lagi? Ada udara. Nah di situ udaranya segar banget karena banyak tanaman-tanaman di sini. Salah satunya kayak tadi ada rumput, ada jambu air, terus ada jeruk nipis, ada udara juga tadi di sini. Ini pohon apa nih? Oh kayak ini pohon karet ya? Karet kayaknya, karet. Ada rumput juga. Sambil kita pilih, ada jeruk nipis, terus ada pohon jambu, ada rumput juga di sini. Terus ada udara juga. Sudah? Ayo kumpul semua. Kumpul semua. Kumpul teman-teman. Kumpul. Ayo kumpul teman-teman. Semua. Ayo kita kumpul. Bukan kumpul orang ya. Ayo kita kumpul. Kumpul. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan kembali ke atas untuk presentasi, ya. Tinggi Bu. Iya Bu. teman-temannya. Kemudian nanti presentasi perwakilan salah satu dari kelompoknya.
Awalnya tuh kayak ini aku ini misalnya kayak ini dari kampung dia ini dari kampung. Baik, diskusi kelompoknya sudah selesai. Berarti sudah siap untuk maju? Siap, Bu. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tentang ekosistem biotik dan abiotik di sekitar lingkungan sekolah. Menurut penelitian saya, Syifa dan teman-teman saya yang bernama Salsa, Nadia, dan Melda, bahwasanya di sekitar kita ada banyak sekali komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem sehingga terdapat keseimbangan di lingkungan sekitar sekolah. Contohnya, komponen biotik yang ada di sekitar lingkungan sekolah adalah pohon seperti pohon palem, ada rumput, batu, air, udara, cahaya matahari, dan ada serangga seperti semut, lebah, dan laba-laba. Tanpa adanya komponen biotik maupun abiotik tersebut, maka tidak akan ada keseimbangan ekosistem, dan apabila tidak ada keseimbangan ekosistem, maka bumi akan hancur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang kami amati ketika pengamatan di bawah tadi. Seperti yang kita ketahui, ekosistem memiliki dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dan benda-benda komponen abiotik yang kami dapatkan ketika pengamatan di bawah tadi ada berbagai macam. Contohnya seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, batu, dan lain-lain. Komponen biotik yang kami dapatkan ada berbagai macam juga. Contohnya seperti pohon, dan pohon itu seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon belimbing, rumput. Dan dari segi hewan-hewanan seperti serangga, kucing, dan lain-lain. Dan ekosistem itu memiliki berbagai macam bentuk interaksi simbiosis. Contoh-contohnya seperti simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan ada berbagai lainnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andin Aulia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sana ada Amanda Suciati, Sherin Muyasara, dan Alifa Muharromah. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hayatunisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan hasil pengamatan kelompok kami. Langsung saja, setelah kami amati, kami menemukan beberapa komponen biotik seperti pohon mangga, pohon jambu, dan pohon jeruk nipis. Sedangkan abiotik, kami menemukan cahaya matahari, udara, air, dan tanah dan batu. Kesimpulannya adalah komponen biotik adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah faktor yang tak hidup. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya memberikan satu pantun. Makan nasi dengan ikan. Makannya di samping tokoh berlian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alga Putri dari kelas 10A. Ingin presentasikan hasil pengamatan yang telah kami lakukan di sekitar lingkungan sekolah kami. Kami melakukan pengamatan tentang komponen biotik, yaitu ada pohon mangga, pohon jambu, rumput, dan serangga, yaitu ada kupu-kupu dan belalang. Kemudian tentang komponen abiotik, ada tanah, pasir, cahaya matahari, udara, dan ada batu. Kesimpulannya adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik memungkinkan terjadinya keseimbangan ekosistem sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup dan menjalankan perannya masing-masing dalam lingkungan. Sekian presentasi hasil pengamatan yang kami lakukan di sekitar lingkungan sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk semua kelompok. Oke, terima kasih buat perwakilan dari kelompok masing-masing. Presentasinya sudah cukup bagus, pengamatannya juga bagus. Masih semangat? Semangat? Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Silakan kita berdiri. Tepuk semangat. Masih ada yang tidak semangat? Masih ada? Ayo kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Silakan duduk, kita lanjutkan kembali. Iya, karena sudah semangat semuanya, sekarang Ibu mau menguji pengetahuan kalian tentang materi ekosistem.
Ada yang sudah? Belum. Ada yang kesulitan? Yang menjelaskan yang menjelaskan ekosistem semuanya. Iya. Semuanya. Satu dan dua. Ada lagi? Ada yang kesulitan?
Ya, terima kasih. Jadi untuk jawaban nomor 2 adalah satu komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer. Dan yang kedua adalah komponen abiotik yang terdiri dari tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari. Selanjutnya untuk jawaban yang ketiga. Saya Bu. Silakan.
kami tentang materi ekosistem. Baik, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran hari ini, yaitu pertama tentang ekosistem. Kemudian ekosistem. Yang kedua, terus tentang komponen biotik. Abiotik itu terdiri dari apa saja? Sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran ini berlangsung? Menyenangkan. Menambah pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan tentang pelajaran hari ini? Perbedaan abiotik. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Komponen biotik dan abiotik merupakan dua unsur utama penyusun ekosistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik meliputi faktor tak hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, dan suhu. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik memungkinkan terjadinya keseimbangan ekosistem, sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup dan menjalankan perannya masing-masing dalam lingkungan. Ya, apa ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa komponen abiotik penting bagi makhluk hidup? Mengapa komponen abiotik penting bagi makhluk hidup? Karena menyediakan kondisi dan sumber daya yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup, seperti air untuk metabolisme dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, Ya, silakan. apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik atau abiotik terganggu? Apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik atau abiotik terganggu? Kira-kira apa yang akan terjadi? Keseimbangan ekosistem akan terganggu, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Bu. Ya, silakan. Sebutkan contoh.
komponen biotik yang berperan sebagai produsen. Produsen adalah yang membuat tumbuhan hijau atau yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan pohon. Sudah? Sudah. Ya, dengan ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Hari ini materi kita tentang ekosistem. Khususnya materi pokoknya adalah komponen menyusun ekosistem. Sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi makhluk hidup terlebih dahulu sebelum nantinya kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Sebelum pulang, silahkan bereskan buku-bukunya. Lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Perbaiki duduknya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah beres? Sudah. Kalau sudah, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miryabil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, Ibu ada kuis. Yang bisa menjawab boleh ulang dua. Yeay!
Sudah siap? Siap. Sebutkan contoh komponen biotik. Silakan. Produsen. Biotik. Saya Bu. Contohnya. Contohnya. Saya Bu. Kupu-kupu. Boleh. Ya, silakan. Dengarkan baik-baik lagi. Sebutkan contoh komponen abiotik. Silakan. Tanah, ya boleh. Sudah siap pertanyaan selanjutnya? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam suatu lingkungan tertentu. Ya. Silakan. Sudah siap? Sudah. Sebutkan contoh komponen abiotik selain tanah. Air. Ya. Sudah siap? Siap. Sebutkan contoh komponen biotik selain kupu-kupu. Ya. Serangga. Belalang Bu, belalang. Ya. Bu. Sudah siap? Siap. Sebutkan contoh komponen biotik selain kupu-kupu, selain serangga dan belalang. Bu. Apa? Bunga. Bunga apa? Bunga kan banyak. Ayo bunga apa? Ayo Bu. Ayo Bu. Bunga anggrek. Ya, silakan. Sebutkan contoh komponen biotik selain bunga anggrek, serangga, kupu-kupu, dan belalang. Saya Bu. Bu.
tembaga. Ya. Cahaya matahari termasuk komponen apa? Komponen abiotik. Ya. Rumput termasuk dalam komponen apa? Komponen biotik. Sebutkan contoh komponen abiotik. Iya. Sebutkan contoh komponen biotik. Ya. Pohon jambu, ya. Yang terakhir, sebutkan contoh komponen biotik. Kucing.